Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kalau kita mengkritik isu Mansur, itu ada aja tuh orang bilang ini ujaran kebencian. Ujaran kebencian di mana? Terus kalau kita nggak setuju, kita jelasin tuh kita dituduh melakukan ujaran kebencian gitu. Terus kena pasal. Ini kita ini perlulah sedikit membandingkan ya, gunanya keterbukaan informasi itu dilihat dong bagaimana di tempat lain penerapannya gitu. Misalnya di Amerika sekarang ini kan lagi kampanye ini untuk pemilihan presiden pada tanggal 5 November tahun 2024. Kandidat yang hebat sekarang ini yang bertarung itu adalah pertama dari Partai Demokrat, karena Joe Biden tidak melanjutkan kepemimpinannya pada periode akan datang, alias dia mengundurkan diri, maka wakilnya Kamala Harris naik sebagai kandidat presiden yang akan melawan penantangnya, yaitu mantan presiden juga, yaitu Donald Trump. Maka sekarang telah dimulai itu sisi-sisi untuk mendapatkan simpati dari rakyat Amerika. Itu di situ nggak ada tuh bilang-bilang ini ujaran kebencian. Misalnya Hillary Clinton, ini jurkam-jurkam dari Partai Demokrat yang menonjol yang kita lihat ada Kamala Harris, ya kan, yang sudah mendapat mandat dari Partai Demokrat. Ada kemudian mantan presiden 2 kali Bill Clinton, ya dia menjadi presiden tahun 1993 sampai tahun 2000. Ada lagi nanti Barack Hussein Obama, ya kan? Kemudian ada kandidat itu calon presiden dari Partai Demokrat juga itu Hillary Clinton. Dia mantan Menlu, kemudian pernah bertarung melawan, dikalahkan oleh Trump nanti itu tahun 2017. Itu coba lihat tuh Hillary itu. Hillary dengan tegas mengatakan bagaimana kita akan memilih presiden yang dia mempunyai kasus lebih 320 kasus, yaitu yang kasus kriminal yang dialami oleh Donald Trump. Kemudian tema-tema kampanye Donald Trump itu diserang habis oleh Kamala Harris. Kamala Harris bilang itu ada Donald Trump is unserious man. Dia orang tidak serius, tapi kalau kita taruh dia di Gedung Putih, dia akan membawa persoalan serius kepada bangsa Amerika. Dia mengatakan slogannya, "We make America great again." Ini kita buat Amerika kembali besar. Emang kita ini kecil, kata Kamala Harris. Terus kita mau kembali ke masa lalu? Enggak. Tapi lihat pula lah serang Donald Trump gitu. Donald Trump kalau menyerang Hillary Clinton 2016, coba lihat itu. Bagaimana kata kita memilih perempuan yang urusannya urusan softtek seperti yang diurus oleh Hillary Clinton. Gitu. Terus dalam kampanye ini coba lihat tuh, kita pecat itu Kamala Harris. We fire Kamala Harris. Gitu. Enggak ada tuh dibilang, oh ini ujaran kebencian. Gitu. Enggak ada tuh. Dia serang itu Barack Obama. Barack Obama itu fashion tidak not American style. Dia tuh Afrika, dari orang Afrika dia itu. Gitu. Nah, ada tuh dibilang, oh ini ujaran kebencian. Nah, kita nyinggung sedikit aja nih, kita singgung. Yang kita angkat nggak ada yang tidak fakta. Kita angkat isu Mansur misalnya. Isu Mansur menipu jamaah masjid kota wisata. Itu kan kasusnya bergulir di pengadilan. Terus apanya yang dibilang saya mencari keuntungan. Terus kalau nggak dijelaskan gimana? Ini. Lah, Mansur kan punya tim campaign, katakanlah tim campaign membela dirinya. Karena ada anaknya Wirda Mansur yang sangat brilian, yang sekolah di 5 universitas, ya kan? Di universitas di Harvard, di Oxford, di Cambridge, dia juga di Dubai. Wah, hebat kan? Kan bisa membalikkan keadaan ini. Bantah dong argumen-argumen saya ini gitu. Kalau saya kan apalah gitu ya. Bukan siapa-siapa gitu. Cuma saya
terpaksa menjelaskan ini karena ya ada orang disebut syekh gitu kan. Dia telah menjadi budak. Dia skut-skut aja dia. Ada yang terkenal dengan ajaran salawat, dia skut-skut nggak mau dia. Kita komentari bagaimana Syekh pandangan antum tentang soal aneh, jangan ditanya soal itu, nggak usah lah. Ada lagi yang jenggotnya panjang begini. Dia yang bawa juga Yusuf Mansur di Masjid Kota Wisata. Sekarang kita tanya, tolonglah dibantu penyelesaiannya. Langsung tuh handphone kita langsung diblokir. Terus kita nggak boleh menjelaskan. Di mana-mana jejak Yusuf Mansur itu adalah jejak yang menipu. Orang-orang menjadi korban. Kalau pernah percaya kepada Yusuf Mansur, pasti menjadi korban. Itu idiomatik itu. Lalu pengurus masjid yang pernah jadi kerjasama Yusuf Mansur, pasti sudah jadi korban. Sebagaimana sekarang ini, itu Baitul Mal wa Tamwil, ya kan? Di kota wisata itu juga jadi korban. Kita nggak tahu kenapa dia belum mau terbuka gitu. Jadi korban, terus biarkan gitu. Terus bilang ini gibah. Datanglah pemirsa ke pesantren Darul Quran. Itu di situ ada 5 kuburan menurut cerita Yusuf Mansur. Benar nggak? Benar nggak itu? Kuburan Syekh Ali Jaber itu disuruh orang ziarah, itu tujuannya apa? Nggak ada tujuan lain gitu. Bagaimana itu hasal nafulus kata Hamkan, hasal nafulus. Apa kalau fulus? Fulus-fulus saja. Kenapa? Karena cerita awal Yusuf Mansur itu menjual Islam untuk mendapatkan fulus. Terus nggak boleh kita cerita. Inilah kadang-kadang kita ini basic itu dalam beragama kita itu nggak berpegang dengan basic gitu. Basic yang kita ceritakan itu nggak jelas. Karena itu ajaran Islam yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu nggak ada yang jelas yang membuat modal kehidupan gitu. Mana tanggung jawab pribadi yang diajarkan? Nggak ada. Yang diajarkan Yusuf Mansur itu bagaimana menjadi pencuri. Itu aja. Aneh tunjuk, aneh selawatin, tunjuk, ambil, bawa, tunjuk, ambil, bawa. Ini ajaran Islam apa ini? Gak ada ajaran selawat Nabi seperti itu. Selawat itu ihtiraman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau syukran mutasyakir ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ala dinil ladhi ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan untuk cari-cari duit. Itu yang kita bawa gitu. Itu ajaran Yusuf Mansur nih. Kita lihat di dinding ada Allah. Di WC ada Allah. Memang Allah ada berapa? Allah itu satu. Nggak di mana-mana ada Allah nih Allah. Allah ada berapa? Ilmu Allah meliputi semuanya. Tapi Allah itu satu. Coba aja antum berdoa. Mau berdoa gini. Pasti doa kita gini. Allah. Di mana Allah? Pasti kita menempatkan Allah itu sesuai dengan namanya Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci dan yang maha tinggi. Maha tinggi di mana? Ya di atas. Terus kalau Allah di mana-mana, aduh, misalnya nih Allah di tambang, Allah di batu bara. Tuh kalau batu bara terbakar, tuh Allah loncat-loncat gitu. Terus bagaimana tidak kita jelaskan yang ini beginian gitu. Dan kita tidak mau berdalam-dalam dalam soal itu kecuali nanti nggak ada yang bahas. Terpaksalah kita yang ilmunya gini-gini kita bahas-bahas, kita coel-coel gitu. Tapi korban-korban ini itu bukan lagi pembahasan yang bersifat ilmiah. Itu mengarah kepada kriminal. Kriminal. Dan itu sekarang ikutilah hasil-hasil di pengadilan gitu. Misalnya antara Zaini menggugat Yusuf Mansur, terus Zaini mengalukan ujaran kebencian gitu.
Dia dimenangkan oleh pengadilan, terus hakimnya apa? Memenangkan orang yang mengemukakan ujaran kebencian. Enggak lah, enggak ada itu. Terus sekarang kasusnya di Pengadilan Negeri Cibinong ada, di Pengadilan Negeri Bogor ada gitu. Di banyak pengadilan ada. Terus orang dianggap menggibahi Yusuf Mansur gitu. Ini ilmu kita bagaimana? Nih heran saya jadinya. Heran kita gitu. Karena itu kita melihat Yusuf Mansur ini harus kita lihat bagaimana daya rusaknya yang sangat masif gitu. Daya rusaknya terjadi di mana-mana. Karena itu ya Yusuf Mansur mungkin tahu ini rusak, tapi di situ dia dapat duit. Dan dari duit itu nanti kalau dalam bahasa hukum mungkin dia cuci uangnya itu gitu. Berbentuk usaha-usaha real. Usaha real itu diantaranya yang menonjol sekarang ini warung steak and shake. Kalau dicongkel-congkel warung steak and shake itu dari cita zikir-zikir itu. Zikir, salawat, kemudian berharap itu modal salawat kita masuk surga ya kan. Itu cerita-cerita bagaimana melipat gandakan gitu. Ditipu-tipunya lah, apalah cerita di masjid-masjid gitu. Terus nggak boleh dibilang nih, oh tuh nggak nipu itu. Dari mana enggaknya? Terus jualan lah misalnya rumah tahfiz, biar orang hafiz Quran gitu. Sekarang faktanya apa? Kita kan bicara fakta ini. Jadi ini ada yang mengatakan, oh itu karunia Allah. Orang lain juga harus dapat dong. Masa Allahnya punya Yusuf Mansur sendiri? Kalau orang lain nggak bisa, pasti ada yang salah. Jadi jangan mau dikelabui atau dielaborasi dengan cerita-cerita palsu. Kalau dalam bahasa akidah ini cerita khurafat. Ajaran Islam yang penuh dengan khurafat. Khurafat itu ya bohong artinya. Bohong-bohong aja gitu. Apa selamanya kita ini memang konsumen untuk dibohongi gitu. Ya udahlah, mari kita naikkan kesadaran beragama kita. Kita tidak mau lagi dibohong-bohongin oleh orang-orang yang ya berbajunya baju agama, berbaju ustadz gitu. Tapi sebenarnya dia itu ingin meraup uang umat Islam dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Itulah yang sedang dan terus dilakukan oleh Yusuf Mansur. Jadi proyeknya bisa kuburan itu bisa kuburan orang yang dia ambil, lalu nanti dia wujudkan dalam usaha yang benar, dalam usaha real maksud saya itu. Dan yang paling menonjol setelah patrenya mati ini adalah warung steak and shake. Jadi kalau seperti ucapan Pak Zaini, kalau Anda bersimpati kepada kami yang jadi korban, tolonglah ikut-ikutanlah, janganlah datang-datang ke warung steak and shake-nya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.